Kembali bersama gua Reso Herman. Sekarang hari ini kita mau bikin Scotch egg. Nah, apa itu Scotch egg? Susah banget ya, bisa keblinger nih lidah gua ngomongnya. Kayak film ya? Kayak film dia kan. Scotch egg itu tuh makanan Inggris ya, makanan Inggris. Jadi makanan western gitu ya. Intinya sih telur rebus dibungkus sama daging, terus digoreng gitu. Yuk, bahannya apa aja? Simple banget. Nah, bahannya nih ya. Di sini kita punya daging giling ya. Daging sapi giling. Nah, kalau yang dimaksud dengan daging giling di sini itu, gue inget banget dengan video sate buntel. Ya, video sate buntel gue itu sudah ditonton cukup banyak ya, sampai hampir 40 ribuan kayaknya. Gue kaget juga gue gitu kan, ternyata yang nonton banyak sekali. Nah, di situ banyak banget yang nanya, Bang, kenapa gue bikin sate buntel dagingnya nggak bisa nempel, copot-copot gitu kan? Karena kayaknya kalian itu giling dagingnya terlalu halus gitu ya. Jadi di sini tuh gue beli daging giling yang di supermarket, gilingnya itu pakai yang gilingan daging yang bulat gitu loh. Manual ya? Nggak manual juga, mesin, cuman dia yang keluar kayak buat sosis gitu loh. Jadi dagingnya tuh masih berbentuk grendel-grendel gitu ya. Jangan digiling pakai chopper. Tahu kan chopper ya? Yang buat siomay, yang buat bikin apa? Egg roll gitu kan, chopper yang giling halus gitu, yang buat bikin bakso. Kalau kalian giling dagingnya pakai chopper, yang ada nanti kita jadinya siomay, ya bukannya Scotch egg nanti. Jadi pak giling aja, giling biasa ya. Gua nggak bilang giling sangat halus, jangan. Jadi giling halus aja. Itu kayak buat bikin hamburger dah gitu ya. Nah, itu yang daging kita pakai. Nah, komposisinya berapa? Ini komposisi lemaknya itu 80-20. Apa itu 80-20? 80% daging, 20% lemak. Nah, kita tahu dari mana? Kita harus tanya sama orang yang jual. Ya, kita tanya ke toko bacernya, toko dagingnya, atau kita tanya sama supermarketnya. Biasanya mereka tahu biasanya, tapi nggak selalu ya. Jadi idealnya itu 80% daging, 20% lemak. Kadang gini kan, ada yang nanya tuh, Bang, gua ikutin resep lu, pakai daging giling kok dagingnya nggak bisa nempel, kok dagingnya ambiar, kok dagingnya hilang. Kemungkinan kedua karena kebanyakan lemak. Nah, itu susahnya. Yang ideal itu 80-20 atau 85-15, itu idealnya. 85% daging, 15% lemak. Semakin banyak lemaknya, dagingnya itu semakin tidak mau menempel, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Ini aja ya, intermezzo dikit, kita cerita nih masalah daging ya. Lanjut yuk. Namanya aja Scotch egg. Scotch egg itu kan telur ya. Tidak lengkap kalau tidak pakai telur ya. Di sini ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6, berarti 2 telur dikali 3. Kenapa 2? Ya begitu, karena 2 adalah bilangan genap, bagus gitu ya. Iya, sesuatu yang ganjil kan agak aneh gitu ya. Nah, jadi telurnya ada 6. Nah, nanti ini dagingnya ini nih akan diselimutin ke telurnya gitu. Telurnya makanya nanti kita rebus dulu. Nah, dagingnya sendiri nih nggak daging doang, kita akan bumbuin nih dengan ini ya, garlic powder atau bawang putih bubuk, garlic powder ya. Ini paprika powder ya, bubuk paprika. Bubuk paprika itu seperti cabai, cuman dia rasanya tidak begitu pedas ya, lebih ke manis gitu. Lebih ke manis-manis smoky gitu ya. Nah, di sini ada nutmeg ya, atau biji pala bubuk ya. Biji pala bubuk kayak hitam ya. Wanginya tajam ya, biji pala bubuk. Kita pakai dikit aja untuk menambah rasa-rasa apa ya? Rasa-rasa old school gitu ya. Ini ada lada hitam bubuk ya. Keras black peppercorn, lada hitam bubuk. Nanti kita campur. Nah, lalu setelah kita bungkus daging, telurnya nanti akan kita breading. Breading di sini maksudnya adalah kita tepungin. Tepungnya apa? Pakai tepung terigu, nanti pakai telur kocok di sini. Nanti kita bikin telur kocoknya 2, kita ambil dari sini 2. Nanti pakai tepung terigu, telur kocok, sama di sini ada panko ya. Apa itu panko? Panko itu breadcrumbnya Jepang ya. Japanese breadcrumb. Bang, ini kan makanan Inggris kok pakainya panko. Ya, kenyataannya di Inggris pun banyak orang demen pakai ini. Karena ini lebih garing ya. Tapi kalau lu maunya yang bener-bener tradisional, konvensional ya, silakan pakai breadcrumb yang halus. Nggak apa-apa, sama saja.
Sama saja, cuman beda di tekstur aja gitu. Oke, nah si Scott Egg ini akan kita sajikan dengan campuran mayones mustard ya. Mayones mustard ya. Tiga bagian mayones, 1 bagian mustard. Gampang kan? Jadi kalau lu bikin mayonesnya pakai 3 gelas kecil, mustardnya 1 gelas kecil aja gitu. Resepnya gitu aja. Kita mau keep it simple, masak cepet. Yuk mulai masak. Nah, jadi sebelum kita merebus telurnya, sediain air yang mendidih yang banyak ya. Lalu kedua, tolong handphone di setting ya. Di settingnya itu kurang lebih 7 menit ya. Kenapa 7 menit? Karena kalau biasa yang untuk makanan Jepang itu biasa 6 menit ya, dia masih terlalu runny. Tapi kalau 8-9 menit biasanya agak terlalu keras. Jadi kita setting aja 7 menit. Yuk, kita masukin. 4 ya, 4 biji kita masukin. Oke, apinya langsung dikecilin. Apinya kecilin. Nah, timer on 7 menit ya, timer on 7 menit, sip. Oke, sebelumnya disclaimer, gua akan aduk daging ini pakai tangan. Bagian ini ya. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan dong. Karena Ini makanan, jadi pakai tangan kanan. Kalau kiri, pakai tangan kiri ya kan? Iyalah. Kuku gua pendek, gua udah cuci tangan, dan ini akan dimasak ulang. Jadi menurut HACCP, kalau gua ngaduk pakai tangan begini, tidak salah ya. Tolong ya, sebelum berkomentar, Anda pelajari dulu ya. Kalau perlu Anda ambil sertifikat ISO dulu, baru Anda berkomentar, oke? Galak amat. kata siapa? RHCP. HACCP. Oh, keren Red Hot Chili Pepper. Waduh. Oke, kita masukin ya. Garlic powder masuk. Paprika powder masuk. Oke. Kering-kering semua. Semua kering, bumbu kering. Jadi dia mainannya begini nih. Lada hitam bubuk masuk, ya. Ini kecap Inggris sedikit ya. Kalau aslinya pakainya di Inggris ya Worcestershire sauce ya. Worcestershire sauce, susah banget ngomongnya. Cuman karena kita di Indonesia nyari Worcestershire itu tidaklah mudah, jadi boleh kita ganti pakai kecap Inggris biasa ya. Kita kasih garam dikit ya. Karena kan ini belum pakai ini ya, belum ada garam yang sekali ya. Kita kasih garam dikit. Nggak usah banyak-banyak garamnya, karena nanti toh makannya kan dicocol pakai saus lagi ya. Udah, dengan tangan kita aduk ya. Kita aduk yang rata. Nah, yang terakhir semua tadi udah masuk ya, lada hitam masuk, ini lada bubuk ya. Lada bubuk apa? Pala bubuk dikit aja ya, jangan banyak-banyak ya. Karena dia baunya cukup strong ya. Oke, nanti langsung kita aduk semua ya. Oke. Ini udah kita aduk, nanti lanjut kita porsiin ya, kita bagi 4. Sip, tinggal aja. Nah, ini kita timbang dulu ya, bagi 4. Satunya itu kurang lebih 130-an jatuhnya nih. Lebih kurang itu biasa ya, lebih kurang 1-2 gram itu biasa ya. 1 ya. Oke. 2. Nah, 3 ya, 3. Sama di sini 4. Terakhir. Oke. Nah, waktunya. Oke, nah ini udah 4 ya, ada 4. Berapa menit lagi nih untuk telur nih? 30 detik lagi. 30 detik lagi. Oke, kita tunggu ya 30 detik ya, langsung nanti kita matiin. Nah, ini udah pas 7 menit nih. Nenot. Hehehe. Jayus, nggak pakai alarm handphone. Alarmnya di mulut aja dah. Nah, ini kan udah ya.
Ini ada yang bocor dikit nih, nggak apa-apa. Ah, tuh ada yang pecah kan? Untung gue bikin lebih tadi. Nah, ini kita cemplungin aja ya langsung ya. Dinginin ya? Kita ademin. Ini pakai air dingin ya. Mau pakai air es batu juga boleh ya. Nggak apa-apa, ini ada yang bocor jadi putih-putihnya kelihatan nih. It's okay. Nanti kita kupas juga tuh, no problem ya. Ini kita ademin dulu sebentar ya. Kita ademin dulu sebentar lalu kita kupas. Ini kan udah adem nih, jadi kita kupas aja ya. Dinginin 1 sampai 2 menit lah ya. Iya, kita ademin aja 1 menitan lah. Terus kita kupas nih ya. Oh ya, kita kupas aja ya. Oke. Ini ngupasnya akan lama dan makan waktu ya, jadi ya udah kita tinggal aja ya. Sip. Nah, ini ya seperti biasa, tangan gua udah basah nih, cuci tangan, udah kering ya. Kita akan pipihin. Nakal kamu ya. Kita akan pipihin begini ya. Kita masukin nih si telurnya nih ya. Nah, kita bungkus nih. Oh, masukin buat belut ya? Ini kuningnya masih halus ya, tuh berasa nih. Ini kuningnya masih halus nih ya. Jadi dia memang apa namanya? Kita pengen dia tidak overcook kuningnya ya. Ini kita tutup begini ya, kita rapetin. Kita bentuk bulat-bulat bola gini ya. Kita tekan tapi jangan terlalu tekan, karena kalau terlalu ditekan nanti telurnya pecah, kuningnya pecah di dalam ya, bleber, jelek. Itu gagal itu namanya, gagal maning itu. Jadi kita harus tekan dikit tapi kita kasih yang proper ya, yang bagus, oke? Nah seperti ini 1 ya, 2. Kalau mau cara kedua bisa juga di sini, dimana pakai cutting board gini ya. Kita mesas-mesas, kita lebarin. Ya, kita lebarin dulu. Kita taruh nih telurnya, kita taruh. Baru kita gulung nih. Nah, ini juga bisa begini ya. Tuh ya. Ini juga bisa nih, tuh ya. Sama saja ya, sama saja. Cuman ini jadi kotor tuh kan, malah jadi kotor ya. Ini kita tekan-tekan dikit ya. Kita tekan-tekan dikit, kita kasih dia rapat. Ya, kita kasih dia supaya dia rapet ya. Kita tekan-tekan dikit. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Gua akan lanjutin 2 lagi ya, tinggal aja. Oke, ini udah beres ya. Udah jadi 4 tuh, lihat kan? Cakep ya, 4 bulat-bulat semua ya. Nah. Kita siapin minyak dulu nih. Gua udah panasin minyak ya. Nah, nyambi kita panasin minyak. Kita akan breading ya, breading tradisional 3 ya, 3 sistem breading tradisional nih ya. Make sure biar lebih padat, nggak apa-apa dong. Wish, mau main bola apa? Mau main kasti bola kasti. Jayus. Kita kasih tepung dulu ya. Tepung terigunya bebas apa aja. Mau tepung terigu sedang, rendah, tinggi juga boleh, nggak apa-apa, karena ini cuma buat goreng doang, nggak gitu ngaruh ya. Yang penting tepung terigu ya, jangan pakai cornstarch, maizena, jangan, pakai terigu aja cukup ya. Terigu udah, kita telurin, kita masukin ke telur ya, kita masukin telur, lalu setelah itu ke ini panko, oke. Nah, waktu di panko ini tolong yang rata ya, karena kalau tidak rata nanti bocor. Dia bocor, minyaknya masuk ke dalam daging, dagingnya jadi berminyak. Ya, jadi harus yang rata ya. Agak ditekan tapi jangan terlalu ditekan, jadi sedang-sedang aja lah. Langsung aja kita masukin ke minyak panas. Cakep ya. Kita goreng minyak panas, api sedang ya. Kita goreng sebentar aja, yang penting dia luarnya coklat, matang, dagingnya udah angkat ya. Oke, nyambi ini digoreng, kita akan bikin 1 lagi ya, yuk. Kita kencengin lagi sekali lagi. Seperti tadi ya, tepung. Telur.
Ya, tepung telur. Telurnya yang rata ya, semua bagian kena telur. Habis itu apa? Breadcrumb ya, pankonya. Semua harus kena ya, semua bagian. Kenapa? Karena kalau ada yang bocor, dia minyaknya nanti masuk, jelek ya. Jadi semuanya, atasnya, bawahnya ya, semuanya harus rata, oke? Sip. Nah, ini kalau udah coklat seperti ini, dia udah matang ya. Oke, kita angkat aja ya. Kita angkat aja. Ya. Kita goreng satu lagi ya yang tadi ya. Nih, kita goreng ya. Oke, sip. Nah, kita udah kelar goreng nih. Sebelum kita plating telurnya, squat egg-nya, kita bikin ininya dulu nih. Cocolan. 3, 4, 5, 6. 6 ya. Tadi 6 kali ngecerot nih kayaknya. 6 kali ngecerot. Nah. Ini udah gorengan yang udah kelar nih ya. Nah, tuh gorengannya tuh ya. Nih, kita campur mayonesnya sama mustard ya. Ingat ya, dia 1 banding berapa? 3 ya. Jadi kalau ini 6 berarti 2 kali aja. Mustardnya 2 aja. Nah ya. Tujuannya apa? Supaya mustardnya tidak terlalu tajam ya. Jadi dia kalau dicampur mayones itu dia tetap berasa mustard. Karena mayones itu kan agak plain ya. Dia tetap berasa mustard, tapi dia nggak terlalu tajam gitu. Ya, jadi kayak gini ya. Nah ini nanti kita pindahin ke piring kecil untuk serving ya. Nah sementara begini kita lanjut ke plating yuk. Nah bawahnya nih kita alasin dulu dikit nih sama daun arugula yuk biar cakep yuk. Daun arugula itu bahasa umumnya, bahasa di Indonesia tuh dikenal juga dengan nama roket ya. Gue nggak tahu kenapa tuh, bentuknya kayak roket kali ya. Roket salad, sama aja ya. Penggantinya kalau nggak ada apa? Ya selada boleh, daun selada iris juga nggak apa-apa ya. Ini cuma buat hiasan aja, kurang lebih seperti ini. Nah, squat egg-nya gue potong dulu ya. Nah ya, cakep kan? Clean ya, clean and clear ya. Kenapa tadi gue rebusnya nggak terlalu lama, 7 menit, karena gue pengen kuningnya seperti ini masih ya. Tidak runny, tapi juga nggak apa, nggak ini ya, nggak putih, nggak kematangan, jadi pas aja gitu. Kalau kematangan nanti dia kayak buat telur gado-gado kan, jelek ya. Telur ketoprak. Iya, telur ketoprak kan, dia yang ujungnya biru-biru gitu kan, tahu kan? Yang pinggirnya biru-biru, nah itu kan jelek ya. Nah, jadi kita tidak mau seperti itu. Kita maunya kuningnya itu masih bener-bener cakep ya. Ya. Scott egg nih. Oke. Kita kasih saus cocolannya sebentar. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.